Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita membahas tentang bunyi, terusan dari gelombang ya. Jadi gelombang itu ada dasar-dasar teori gelombang, kemudian gelombang bunyi dan gelombang cahaya nanti terakhir. Oke, kita lihat dulu. Nah, nanti kita bahas sumber bunyi, jenis bunyi dan sebagainya. Sumber bunyi, jadi bunyi itu hasil getaran suatu benda ya. Kalau nggak ada yang bergetar ya nggak ada bunyi. Misalnya saya ngomong kayak gini, kalian mendengar karena pita suara saya bergetar ya. Jadi ada di biologi mungkin kalian pelajari, supaya manusia itu bisa mengeluarkan suara, itu ada pita suara yang bergetar dan sebagainya. Kemudian kalau misalnya alat-alat musik itu juga ada yang bergetar. Misalnya kalau gitar ya senarnya, kalau gendang misalnya ya penutupnya itu kulitnya itu yang dipukul sama pemainnya. Jadi bunyi adalah hasil getaran sebuah benda, kemudian berasal dari sumber bunyi ya. Sumber bunyi yaitu tadi apakah pita suara manusia atau alat musik, dan dapat didengar jika sumber bunyinya itu bergetar. Jadi kalau alat musik diam aja, kalau orang diam aja ya nggak ada bunyi yang terdengar. Kemudian getaran dari sumber bunyi itu bisa sampai kedengaran orang karena dia merambat mengenai partikel di udara dalam bentuk rapatan dan renggangan. Nah, ini bisa kalian lihat lagi di waktu kita bahas gelombang. Yang bentuk gelombangnya itu rapatan dan renggangan, itu adalah gelombang longitudinal ya. Silakan dibuka lagi, dilihat lagi. Kemudian rapatan dan renggangan itu merambat melalui zat perantara. Nah, misalnya kayak saya ngomong sekarang, zat perantaranya udara ya, sampai ketangkep sama sensor suara di komputer yang saya pakai ini, sehingga sampai ke telinga kita. Contoh sumber bunyi ya alat musik, lonceng, sirine, dan macam-macam lagi. Jadi supaya satu bunyi itu terdengar ya, ada syaratnya, yaitu ada sumber bunyinya, ada benda yang bergetar. Oke. Kemudian ada zat perantara. Nanti kita lihat bahwa di hampa udara ya, di luar, kayak di luar angkasa sana, itu bunyi tidak terdengar ya. Kemudian kalau untuk manusia ya, ini kita bicara terdengarnya bunyi ya pasti terdengar oleh manusia kan. Frekuensi supaya terdengar oleh manusia itu namanya frekuensi audio antara 20 sampai 20.000 Hz ya. Ini frekuensi getaran. Waktu itu sudah kita bahas juga frekuensi, banyaknya getaran dalam 1 detik, itu frekuensi. Kemudian yang mendengar telinganya sehat dan normal ya. Jadi ada orang-orang yang tidak bisa mendengar, itu tunarungu kalau tidak salah ya. Nah, itu dia ada masalah dengan telinganya sehingga dia tidak bisa mendengar sama sekali atau tidak bisa mendengar jelas. Kemudian jenis bunyi, kalau berdasarkan frekuensinya teratur atau enggak. Kalau frekuensinya teratur, itu disebut nada ya. Bunyi yang frekuensi getarannya itu teratur, misalnya bunyi alat musik, orang nyanyi, yang seperti itu nada. Tapi kalau orang yang nggak nyanyi tapi ngomong aja kayak saya ini, itu desah ya. Bunyi yang frekuensi getarannya tidak teratur, misalnya tadi
bukan orang nyanyi tapi orang ngomong atau mengeluarkan bunyi-bunyi lainnya, terus bunyi ombak, bunyi angin, bunyi ya yang tidak mempunyai frekuensi yang teratur kayak alat musik atau orang nyanyi, itu istilahnya desah ya. Ini berdasarkan frekuensinya teratur atau enggak. Kalau berdasarkan besar kecilnya frekuensi ya, bunyi dibagi menjadi 3 ini. Yang pertama audiosonik ya, itu tadi yang dapat didengar oleh telinga manusia antara 20 sampai 20.000 Hz frekuensinya. Bunyi infrasonik, bunyi infra atau infrasonik adalah yang frekuensinya kurang dari 20 Hz. Ini yang dapat mendengar anjing, jangkrik. Kemudian bunyi ultra atau ultrasonik, frekuensi yang bunyi yang frekuensinya di atas 20.000 Hz, yang dapat mendengar kelelawar. Kelelawar dapat mendengar dan dapat mengeluarkan, jadi dia yang mengeluarkan bunyi itu juga ultrasonik juga. Ya, itu sebabnya kelelawar walaupun dia terbang dalam gelap, dia nggak nabrak-nabrak, karena dia mengeluarkan bunyi ultrasonik, dipantulkan sama ya apakah itu batang pohon atau apa yang ada di depannya dia, dan kembali ke dia. Jadi dia nggak sampai nabrak-nabrak walaupun tempatnya gelap ya. Jadi berdasarkan pendengaran saja. Kemudian manusia juga memanfaatkan ultrasonik ini untuk alat pengendalian jarak jauh atau mengukur kedalaman laut atau untuk mendeteksi cacat. Jadi ini di pabrik gitu ya, kayak di pabrik gitu. Kemudian untuk melihat perkembangan janin dalam kandungan. Ini ultrasonografi ya, sorry ini salah ketik, ultrasonografi. USG ada alatnya itu untuk mendengar detak jantung bayi yang masih di dalam kandungan. Kemudian bunyi itu ada yang tinggi dan rendah, ada yang kuat dan lemah. Tinggi rendah itu ditentukan oleh frekuensi. Ya, semakin besar frekuensinya, semakin tinggi bunyi yang kita dengar. Kemudian semakin kecil frekuensi bunyi, ya sebaliknya semakin rendah bunyi yang kita dengar. Contohnya kita memetik 2 senar gitar yang berbeda. Oke, kan gitar ada berapa tuh senarnya. Nah, kita metik senar yang beda, maka kita akan mendapatkan tinggi yang beda. Oke. Sedangkan kuat lemahnya bunyi ditentukan oleh amplitudo. Nah, ingat waktu itu amplitudo adalah simpangan gelombang. Semakin besar amplitudo, semakin kuat bunyinya. Semakin kecil, semakin lemah bunyinya. Ya, contoh kita menyanyikan nada do dari lemah ke kuat sampai berapa oktav gitu ya. Do re mi fa sol la si do re mi fa sol la si terus sampai berapa oktav. Nah, itu yang terdengar adalah kuat bunyi yang beda. Kemudian warna bunyi. Kalau di manusia disebut juga timbre. Jadi suara atau bunyi yang terdengar karena alat-alat yang bergetar itu berbeda. Jadi pada manusia kan ada pita suara. Nah, pita suara tiap orang itu berbeda-beda. Itu sebabnya suara orang beda-beda. Ya. Jadi kalau pada manusia itu suara berbeda-beda karena pita suaranya juga berbeda. Dan kalau pada alat musik juga, jadi ada juga warna bunyi pada alat musik. Jadi misalnya nada yang sama ya, satu nada yang sama, misalnya tadi nada do gitu ya, itu terdengar berbeda pada alat musik yang berbeda. Misalnya pada piano dengan organ, dengan gitar, dengan alat musik yang lain. Nah, sehubungan dengan alat musik yang punya senar ya, yang punya senar itu kan gitar, biola, terus
apalagi bermacam-macam. Pada intinya sih bentuknya sama kayak gitar, kayak biola gitu ya, cuma besarnya beda-beda, terus juga ada variasinya. Nah, untuk menyelidiki frekuensi senar ini, mestinya senar ya, frekuensi senar atau dawai, digunakan alat yang disebut sonometer ya, ada alatnya. Dan ada orang yang meneliti mengenai frekuensi senar itu, yaitu Mersenne namanya. Dia hasil penelitiannya itu dia rumuskan dalam satu rumus ini yang menyatakan bahwa frekuensi ini dengan huruf F kecil dari satu senar itu sebanding dengan tegangan. Ya, ini tegangan mestinya, bukan tegangan. Sebanding dengan tegangan apa? Tegangan senar gitar itu. Ya, jadi kalau kita lihat orang main gitar kan kadang dia putar lagi supaya lebih tegang atau supaya lebih kendor gitu. Kemudian talinya itu ya, senarnya itu. Kemudian berbanding terbalik dengan panjang senar. Oke, jadi kalian sudah ngerti sebanding sama berbanding terbalik. Kalau sebanding itu makin besar tegangan senar, maka makin besar pula frekuensinya, ya. Tapi kalau berbanding terbalik sebaliknya. Misalnya ini. Berbanding terbalik dengan panjang senar. Panjang senar ini L ini, ya. Karena berbanding terbalik, jadi makin panjang senar, makin rendah frekuensinya. Makin pendek senar, makin tinggi frekuensinya. Ya, itu berbanding terbalik. Kemudian berbanding terbalik dengan luas penampang senar. Luas apa sih ini? Nah, luas ini kita nggak lihat karena luas senarnya itu loh. Jadi senar itu kan kayak benang gitu ya, kayak tali gitu ya. Kan kalau kita lihat ujungnya itu bulat. Nah, itu luas penampang yang sekecil itu, yang bulatan sekecil itu. 1 mili aja mungkin nggak nyampe ya. Berbanding terbalik, jadi makin besar, jadi makin tebal ininya, makin tebal senarnya, frekuensinya makin rendah, ya. Makin tipis senarnya, frekuensinya makin tinggi, gitu. Kemudian berbanding terbalik dengan massa jenis bahan. Nah, massa jenis ini khusus tiap-tiap bahan. Jadi apa tuh, saya juga nggak ngerti bahan senar gitar itu apa ya. Mungkin ada yang senar dari logam kali, atau dari serat apa gitu ya. Nah, jadi tiap jenis itu beda massa jenisnya. Makin besar massa jenisnya, makin kecil frekuensinya. Makin kecil massa jenisnya, makin tinggi, makin besar frekuensinya. Ya, jadi itu artinya berbanding terbalik. Kemudian cepat rambat bunyi. Jadi bunyi itu merambat melalui zat perantara atau medium. Medium ya, makanya tadi saya bilang ini kalian dapat mendengar suara saya karena suara saya terekam oleh komputer yang saya pakai ini, dan antara saya dengan komputer, alat perekam komputer ini melalui medium udara ya. Medium selain udara juga bisa zat padat, zat cair, atau ya udara tadi. Dalam ruang hampa udara, jadi misalnya di mana namanya, di ruang angkasa sana, itu bunyi tidak terdengar. Bunyi merambat paling cepat di zat padat. Contohnya apa? Misalnya ada kereta mau lewat gitu ya. Cukup jauh ya, jangan udah deket. Kalau udah deket bahaya. Misalnya saya nunggu di di stasiun Depok Baru, terus ada ada pengumuman bahwa kereta baru masuk di stasiun Depok Lama, kereta yang dari arah Bogor ke kota gitu ya. Terus bener nggak sini? Terus saya tempelin kuping saya ke
ke rel. Nah, itu bisa kita mendengar di situ lebih cepat dibanding dengan yang di udara, suara kereta tersebut di udara tanpa kita menempelkan kuping ke rel. Ya, tapi ini jangan dicoba ya, karena bahaya banget. Kemudian, kecuali kalau kalian yakin keretanya tadi masih cukup jauh. Jadi di zat padat dia paling cepat. Jadi belum kedengaran di udara, kita sudah bisa mendengar getarnya di rel itu. Rel itu kan dari besi, kan zat padat ya. Kemudian berikutnya di zat cair. Jadi di udara itu justru paling lambat bunyi itu berjalan. Bunyi itu bisa terdengar. Jadi zat padat paling cepat, berikutnya di zat cair, dan paling lambat di udara. Kemudian bunyi merambat dari satu tempat ke tempat lain itu memerlukan waktu. Nah, jadi dari satu tempat ke tempat lain ada ukurannya, yaitu jarak ya, berapa meter, berapa kilometer. Ada waktu, dengan demikian kita dapatkan cepat rambat bunyi, yaitu jarak yang ditempuh bunyi dalam tiap satuan waktu ya. Jadi di sini V sama dengan jarak tempuh, misalnya tadi dari stasiun Depok Lama ke Depok Baru berapa ratus meter atau kilometer, kemudian waktu tempuh bunyi itu berapa. Oke. Satuannya sama seperti biasa, meter per second ya. Jarak meter, bunyi waktu tempuh second, kemudian kecepatannya meter per second. Nah, ini kan tadi dibilang bahwa paling cepat merambat di zat padat, berikutnya zat cair, paling lambat di udara. Nah, ini buktinya ya. Ini cepat rambat bunyi pada berbagai medium, berbagai zat perantara. Di udara yang dingin ya, di udara yang lebih dingin itu bunyi merambat lebih lambat. Jadi lihat di 0 derajat Celcius, 0 derajat Celcius itu titik beku. Jadi kalau di kita di Indonesia memang tidak mengalami 0 derajat Celcius ya. Tapi di negara yang 4 musim, pada musim dingin itu mereka bisa, bahkan di bawah 0 juga nyampe. Di 0 derajat Celcius misalnya, cepat rambat bunyi itu 331 meter per second. Di udara 15 derajat ini dingin loh. Kalau untuk orang Jakarta mah 15 derajat tuh dingin banget ya. Mungkin kayak di Bandung zaman dulu atau di puncak gitu ya, malam-malam. Itu lebih cepat dibanding tadi di 0 derajat, yaitu 340 meter per second. Ya. Di air yang air biasa ya. Air biasa misalnya di air kolam gitu ya, atau air danau yang suhunya 25 derajat Celcius, cepat rambat bunyi 1490 meter per second. Ya, lebih dari 1 kilo nih, hampir 1,5 kilo. 1,5 kilometer per second. Di air laut dengan suhu yang sama itu lebih cepat lagi. Ya, walaupun ini nggak banyak bedanya ya, tapi lebih cepat, sekitar 1,5 kilo juga per second. Sedangkan kalau di aluminium ya, di zat padat, ini sudah zat padat. Jadi ini udara, zat cair, kemudian zat padat, aluminium itu 5100 meter per second. 5 kilo per second. Ya, sekitar 5 kilo per second. Di tembaga pada 20 derajat Celcius itu 3560, 3,5 kilometer lah per second. Di besi ya tadi kayak rel tadi itu, rel itu baja ya, maksudnya bukan besi. Itu 5 kilo juga, sekitar 5 kilometer juga per second cepat rambat bunyinya. Oke, jadi misalnya ada kereta masih 5 km jauhnya, kita tempelin telinga ke relnya,
itu sudah terdengar dalam waktu 1 second. Berikutnya resonansi. Resonansi ini peristiwa ikut bergetarnya, nih salah ketik lagi, bergetarnya suatu benda karena pengaruh benda lain di sekitarnya yang memiliki frekuensi yang sama. Misalnya senar gitar dipetik. Oke, senar gitar dipetik, udara dalam gitar ya ikut bergetar sehingga bunyinya terdengar lebih keras. Oke, jadi kita lihat di sini contoh beberapa alat musik yang di dalamnya itu ada udara, jadi bukannya sembarangan dibuatnya seperti itu, melainkan supaya udara di dalamnya itu ikut bergetar, jadi bunyinya itu terdengar khusus gitu ya bunyinya. Oke, lihat misalnya ini biola. Biola itu kan kecil ya, bisa kita taruh, bisa kita pegang dengan satu tangan, diletakkan di bawah, di atas pundak, baru digesek seperti itu. Bandingkan dengan gitar ini kan lebih besar, ya, kan beda bunyinya. Bandingkan juga dengan bass yang lebih besar lagi. Padahal caranya sama, cara memainkannya sama, yaitu kita petik senarnya, tapi bunyi yang keluar itu beda. Kenapa? Karena udara yang ada di dalam alat musik itu ya di biola paling sedikit, di bass yang sampai mesti diberdiriin gitu karena gedenya itu beda lagi gitu kan. Yang di bass itu pasti lebih banyak udaranya, di biola sedikit. Demikian juga ini kendang ya, kan ada kendang yang kayak gini yang digendong juga bisa gitu ya, tapi ada juga yang gede kayak beduk gitu juga. Itu kan sebenarnya sama aja, cara kerjanya sama kayak kendang ini. Oke, ada kulit yang dipukul, terus ada rongganya ini, rongga di dalamnya. Itu sebabnya kalau kendang kayak gini ya dipakai untuk orang main musik, misalnya di band atau untuk mengiringi orang menari gitu ya. Tapi kalau beduk kan bisa kedengaran sampai misalnya 1 RT juga bisa dengar. Ini paling di ruangan yang tempat mereka main aja. Demikian juga dengan harmonika, ini udara yang terkurung lebih sedikit lagi, dan juga ada suling ya. Jadi lihat semuanya, di dalam semua alat musik ini ada udara yang ikut bergetar pada saat biola atau gitar dipetik, kendang atau kentongan dipukul, atau harmonika dan seruling ditiup gitu. Kemudian ada pemantulan bunyi ya, yang sering kita dengar. Nah, ini sebenarnya beda-beda. Jadi ada gema atau echo, bunyi pantul yang terdengar, nih mestinya terdengar ya, bunyi pantul yang terdengar jelas setelah bunyi asli. Dimana misalnya itu kita di tempat yang kalau di alam terbuka gitu, misalnya tempat yang ada jurangnya segala seperti itulah, ada tebing, ada seperti dinding alami gitu ya, terus kita teriak, nah bisa beberapa saat kemudian kita mendengar kembali suara kita yang tadi kita teriakan. Itu gema atau echo, terdengar setelah bunyi aslinya. Sedangkan gaung atau kerdam, bunyi yang terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli sehingga menjadi tidak jelas. Nah, ini yang tidak diinginkan ini. Karena apa? Karena ya jadi nggak jelas yang ngomong itu ngomong apa, karena langsung ketutup sama gaung dari omongannya sendiri. Itu kalau orang ngomong ya. Atau bisa juga alat-alat musik dan berbagai bunyi juga bisa kayak gitu. Sehingga
ini biasa terjadi di ruangan yang cukup luas. Jadi lihat, kalau kita di tempat terbuka, di lembah kayak gitu, itu kan yang jelas tempatnya luas banget gitu ya. Jadi kita mendengar suara kita kembali itu bisa beberapa detik sesudahnya. Tapi kalau kita di tempat yang cukup kecil dibandingkan tadi di alam terbuka, misalnya di ruang pertemuan, ya di auditorium kayak gitu. Memang ruangannya besar, tapi kan tetap terbatas. Ya, jadi di tempat kayak gitu bisa terjadi gaung atau kerdam itu kalau kita ngomong pakai mikrofon, pakai pengeras suara. Jadi di tempat-tempat seperti itu ya, di tempat pertemuan, di bioskop juga ya, itu dindingnya dilapisi dengan peredam bunyi. Misalnya yang bisa meredam bunyi itu busa, wall, karpet, karton, gabus, macam-macam lah, ada bahan-bahannya itu ya untuk peredam suara supaya nggak mantul lagi. Nah, bayangin kalau kita misalnya nonton bioskop terus suaranya mantul-mantul, kan nggak jelas jadinya. Kemudian bunyi pantul yang datangnya bersamaan dengan bunyi asli. Nah, ini di tempat yang lebih kecil lagi ya, misalnya di ruangan kayak di kelas seperti itu suara guru di dalam kelas lebih keras dibandingkan saat di luar kelas ya. Kenapa? Karena di dalam kelas suaranya dipantulkan oleh keempat dinding kelas, tapi cukup cepat kayak karena ukurannya kecil kelas itu, cukup cepat pantulannya datang sehingga nggak mengganggu, justru malah memperkeras bunyi suaranya. Tapi coba di luar kelas ya, nggak ada yang memantulkan suaranya, jadi kayak guru teriak-teriak di lapangan di sekolah gitu juga susah kedengarannya. Berikutnya yang termasuk bahasan bunyi juga adalah efek Doppler. Nah, efek Doppler ini ya, ini kita alami setiap saat. Misalnya kita diam di pinggir jalan, misalnya kalian nunggu mikrolet gitu ya. Terus ada, sekarang ini kan zaman pandemi gini, sayangnya makin banyak ambulans berseliweran gitu kan, menjemput pasien, mengantar pasien dan sebagainya. Nah, misalnya kita berdiri diam di pinggir jalan, ada ambulans mendekat dengan sirenenya bunyi ya, maka makin dekat ke kita kan makin si pendengar ini, kita yang berdiri di pinggir jalan ini akan mendengar sirene dengan frekuensi yang makin tinggi. Ya, frekuensi ya, bukan kuat bunyi, tapi frekuensinya. Oke. Kemudian setelah ambulans itu lewat di depan kita, kemudian makin lama makin jauh, nah frekuensinya makin rendah. Lihat di sini digambarkan dengan gelombangnya. Ini lihat, ini kan frekuensi itu kan banyaknya gelombang dalam 1 detik. Makin rapat dia, ya makin tinggi frekuensinya. Ya lihat, ini makin dekat dia makin rapat ini gelombangnya. Tapi makin dia menjauh, makin jauh lagi gelombangnya ini. Ya, frekuensinya makin rendah. Nah, itu disebut dengan efek Doppler. Dari misalnya si supir ambulans ini, ya dia nggak merasakan bedanya. Dari mulai dia setel sirenenya itu sampai nanti misalnya udah nyampe di tujuan, dia matiin, dia nggak merasa kalau bunyi sirene itu tambah tinggi, tambah rendah gitu, nggak. Ya karena dia barengan terus kan sama sirenenya, itu kan dia yang nyetir ambulansnya. Tapi untuk orang yang di luar ambulans, misalnya ini orang berdiri di pinggir jalan, ya akan mendengar yang tadinya frekuensi rendah makin tinggi, paling tinggi pas dia lewat di depan kita, terus makin lama makin rendah lagi. Nah, ini yang disebut dengan efek Doppler. Jadi yang didengar pas dia lewat tuh kan paling tinggi, itu frekuensi lebih besar dari aslinya. Dan makin sebaliknya, makin jauh
kedengarannya ya akan terdengar frekuensi yang makin rendah dari aslinya. Yang dengar aslinya ya si supir itu, ya. Kemudian pesawat supersonik. Nah, ini berhubungan tadi dengan cepat rambat bunyi, ya. Cepat rambat bunyi di udara itu tadi sekitar 300 sampai 350 meter per second. Oke. Ada pesawat yang dapat terbang lebih cepat dari 350 per second. 300 atau 350 meter per second itu. Nah, ini yang disebut dengan pesawat supersonik. Ya. Jadi kalau misalnya di sini contohnya 300 meter per second itu kalau kalian lari 100 meter. Lari 100 meter untuk orang yang bukan atlet ya. Rekor dunia itu kan kalau nggak salah antara 9 sampai 10 second itu 100 meter. Berarti kalau 10 detik aja berarti kecepatan orang lari sprinter ya, betul-betul yang udah paling cepat itu 10 meter per second. Itu paling cepat, sehingga dia bisa mencapai 100 meter dalam waktu 10 second, kecepatannya di 10 meter per second. Nah, ini kecepatan udara, kecepatan bunyi di udara 30 kali lebih cepat ya dibandingkan dengan tadi orang lari. Kan 10 meter per second, ini 300 meter per second. Pesawat supersonik di atas ini lebih cepat lagi. Oke. Nah, ini dinyatakan dalam satu bilangan yang disebut sebagai bilangan Mach, MACH. Jadi 300 meter per second itu, jadi maksudnya kecepatan bunyi di udara, bunyi biasa, bunyi normal, itu disebut sebagai 1 Mach. Kalau misalnya ada pesawat supersonik terbang dengan laju 900 meter per second, maka berarti kecepatannya adalah 3 Mach ya, dari 900 dibagi 300. Seperti itu. Itu sebabnya karena kecepatannya yang super ini, sekarang makin banyak juga pesawat. Ini kalau di gambar ini kan kayaknya pesawat pesawat tempur atau pesawat pribadi ya, pokoknya yang jelas bukan pesawat penumpang biasa lah. Tapi makin banyak pesawat penumpang biasa yang mencapai kelajuan supersonik ini. Itu sebabnya tidak dianjurkan bandara itu ada di pemukiman, di sekitar pemukiman. Jadi mesti jarak sekian kilometer dari pemukiman biasa harusnya. Tapi kalau kita lihat kadang dari atas pesawat kita lihat ke pinggir bandara itu kelihatan rumah orang biasa, karena ini bisa memecahkan kaca ya. Jadi kalaupun ada orang mau bangun rumah di dekat bandara ya harus kaca jendelanya itu harus lebih tebal. Yang jelas jendela-jendela bangunan-bangunan di bandara itu ya sudah dirancang cukup tebal supaya nggak pecah pas saat ada pesawat yang supersonik ini. Oke, cukup sekian pembahasan kita untuk bunyi ini. Jadi silahkan didengarkan berulang-ulang ya supaya kalian bisa paham. Nanti berikutnya akan saya berikan contoh soal atau latihan soal. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.